ini kan kemarin baru saja yang kita ketahui Paula telah melaporkan ke pihak Komnas Perempuan, Bang, atas dasar katanya telah mengalami KDRT selama pernikahan. Abang sendiri mungkin menanggapi seperti apa sih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih atas selalu memantau supaya terjadi kebenaran dalam sebuah proses hukum. Saya akan menjawab bahwa terkait dugaan KDRT tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan halaman 113, di mana di dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak ada visum dan tidak ada data-data pendukung lainnya. Artinya menurut pertimbangan majelis hakim pada halaman 113 pure tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara tersebut. Tapi Bang, kalau misalnya kita tarik belakang waktu dari Paula menghadirkan sebelum saksi ahli, yaitu salah satu pakar telematika, beliau sempat menjelaskan bahwa dalam rekaman video yang dianalisis ada dugaan KDRT, Bang. Abang sendiri gimana nih, Bang? Dia sekolahnya keliru, karena kalau ahli ITE tidak punya hak untuk menyatakan ada dugaan tindak pidana. Jadi kalau ahlinya di bidang ITE hanya menyatakan itu rekaman benar dan tidak. Yang bisa menyatakan ada kekerasan KDRT itu ahli pidana. Jadi jangan menjadi ahli segala ahli. Kacau nanti kalau ahli segala macam. Jadi ahli itu sesuai dengan bidangnya. Kalau ahli ITE nyatakan aja bahwa ini ada rekaman. Yang jadi itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa berdasarkan rekaman CCTV, berdasarkan pendapat ahli, tapi tidak bisa dibuktikan adanya visum repertum, tidak juga bisa dibuktikan dengan adanya keterangan dokter bahwa ada kekerasan secara fisikis maupun fisik, sehingga majelis hakim menyatakan tidak terbukti ada KDRT. Yang punya hak menyatakan terbukti tidak terbukti berdasarkan bukti persidangan adalah majelis hakim. Ahli hanya menyatakan sesuatu tentang apa sesuai dengan keahliannya. Jangan ahlinya di bidang ITE tiba-tiba menjadi ahli pidana. Kacau nanti. Saya belajar menjadi ahli yang benar. Tapi selama waktu pas persidangan waktu itu sebelum putusan, Bang, Paula sempat menyatakan nggak sih, Bang, terkait bukti yang bisa dibilang tuh yang menurut dia adanya KDRT, Bang? Nggak ada, kan ada pertimbangan. Saya sudah berkali-kali ini yang kesekian kali. Insya Allah yang ketiga kalinya ini saya ngomong. Berdasarkan pertimbangan dalam halaman 113, tidak bisa dibuktikan dalam bentuk baik visum maupun surat keterangan apapun yang membuktikan terjadinya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Tidak ada KDRT. Tapi Bang, ciuman. Oke. Bang. Ya, Yang lanjut di soal ciuman dan ciuman itu gimana? kan udah selesai improvisasi dalam sebuah proses dan itu juga diperdebatkan, alasannya ini tidak ada dalam naskah. Tapi kan udah selesai lah, dan itu tidak menjadi masalah di dalam proses. Yang terbukti itu seorang istri ya berduaan di kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Satu, seorang istri berduaan dalam tengah malam dengan seorang laki-laki yang bukan istrinya, bukan suaminya. Seperti itu persoalannya. Tapi kan mungkin ada pihak sana juga menyebut ada adegan itu gitu, Bang. Maksudnya gimana? Dan di dalam film itu tidak ada adegan itu gitu, Bang. Itu improvisasi aktor, kita nggak bisa ngurusin yang begituan, dan itu bukan masalah karena itu pun tidak jadi perdebatan karena disampaikan tidak ada dalam naskah. Lalu terus masalahnya di mana kalau mereka improvisasi? Saya nggak mau nyampurin karena itu sudah jadi perdebatan. Yang terbukti itu adalah istri seseorang berduaan di kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang menurut syariat Islam itu adalah haram. Dan itu adalah bagian dari nusus. Nusus itu bagian dari istri yang durhaka. Itu yang terbukti, terungkap di persidangan, dan itu adalah fakta-fakta persidangan yang ada di halaman 104 sampai 106 seingat saya. Kalau yang perihal diskriminasi. Nah, terkait juga Paula melaporkan terkait diskriminasi dia pada saat persidangan karena mungkin bisa dibilang terlalu merasa tergadokan. Yang diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda.
Ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada dua orang diperlakukan yang beda. Yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan. Itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan. Silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi tidak. Tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti. Dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti. 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi mau ngasih bukti lagi tambahan tidak. Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Sedangkan diberikan hak yang sama. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili. Karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum seperti itu. Nggak ada diskriminasi. Pengertian diskriminasi Anda nggak paham kok bicara diskriminasi. Diskriminasi itu ada 2 orang diperlakukan yang tidak sama. Satu dikasih makan, satu tidak dikasih makan. Itu namanya diskriminasi. Bang, berarti tidak dibenarkan ya adanya KDRT selama 2 tahun terakhir ini? Ada, itu halaman 113 secara telak. Itu pertimbangan hakim menyatakan tidak bisa terbukti adanya KDRT baik secara fisikis maupun fisik. Aneh kalau mereka tidak baca pertimbangan tersebut. Atau mungkin belum punya putusan, kalau belum punya saya kasih. Atau mungkin Mbak Im, Paula merasa yang waktu itu sempat ramai juga kali yang Paula didorong gitu. Yang video viral gitu. Saya enggak, kalau konten saya nggak nanggepin. Saya nanggepin fakta persidangan. Konten bisa terjadi kepada mana saja gitu. Saya nggak ngurusin perkontenan. Dan itu Anda sudah nyatakan konten, artinya adalah sesuatu, adalah bagian dari profesi dan sebagainya. Tapi dari Paula sendiri di saat melakukan di saat sidang itu menyebutkan nggak? Tidak ada. KDRT-nya apa? Tidak ada. Tidak ada KDRT, cuma dia nyatakan ada video. Setelah video itu tanpa didukung bukti. Bukti itu visum. Bukti itu misalnya keterangan bahwa dia secara fisikis merasa menderita, secara fisik menderita, misalnya ada lebam. Itu nggak ada semua, sehingga dalam pertimbangan halaman 113 tidak terbukti adanya KDRT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT. Jadi KDRT itu tidak pernah ada. Ini bukan saya, ini pertimbangan hakim pada halaman 113. Tidak perlu lagi saya bilang baca halaman 113 sebelum menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Respon Mas Baim sendiri gimana Bang ketika Ada Mbak Im nggak ngurusin begituan, dia nggak pusing. Bang, tapi kalau melihat dengan isu yang berkembang ya dari perceraian Mbak Im dan Paula ini, kita melihatnya kan isunya kan semakin kayak liar gitu liar, kan. jadi dia kayak Perempuan lain itu seperti apa sih, Bang? Apakah itu ditarik? Itu adalah, seingat saya pada saat proses itu adalah proses adegan film kalau nggak salah. Gitu loh. Jadi itu bukan persoalan apa, tapi itu bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan kok di dalam persidangan. Tidak ada perdebatan masalah itu. Sekarang yang jadi masalah itu terbukti secara sah dan sempurna seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Menurut hukum Islam, menurut pemahaman nusus, maka itu adalah istri yang durhaka.